Baca berita, nggak ada yang anget-angetnya Pak RT. Wah, kalau mau anget di atas kompor. Ini baca koran, maksudnya tuh nggak ada yang menarik-menariknya Pak RT. Kalau menarik tuh pakai tangan. Itu ditarik. Wah, ini berita hot. Sebuah ruko terbakar. Dan kebakaran itu disebabkan oleh api. Pak RT di mana-mana kalau kebakaran sebabnya api Pak RT. Apalagi? Ada korban nggak Pak RT? Korban tidak ada, tapi karyawan perusahaan tidak akan bekerja lagi untuk beberapa bulan. Ada informasi nggak Pak RT kalau mereka tuh karyawannya udah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan? Iya ya. Yalah, Wah. ini berduaan pagi-pagi udah heboh banget. Ada berita apa toh? Ini Bu Ita, ini masalah karyawan. Oh, kenapa tuh? Perusahaannya Heeh. terbakar, Heeh. ya kan? Nah, itu karyawan akhirnya tidak bekerja lagi. Waduh, Ngunggar, nganggur. nganggur. Nah, ini masalahnya. Wah, kasihan dong. Ini keluarga dari karyawannya nggak bisa makan kalau Nggak bisa makan. Nah, ininya nggak kerja. Kepala takutnya rumah lagi tangganya. karyawannya itu terdaftar gak di BPJS? Ketenagakerjaan. Emang ada manfaatnya gitu Oh. kalau terdaftar? Ada manfaatnya. Oh, manfaatnya apa toh? Loh, tanya sama yang tahu. Oh, Pak RT pasti tahu. Pak Tahu RT nih, kan Pak RT. pintar. Yang tahu Ya kan, bapak-bapak ini. Loh, kok tahu kita tahu? Pak RT, Bapak-bapak ini, Mana, Pak. Pak RT? Selamat datang, Pak. Kok tahu kita tahu Pak RT? Tahu apa ini tahu? Ini, Pak. Ada tahu goreng nggak? Tahu ada di isi, Pak. Tahu Oh. isi, Pak. Geser. Ya. Geser, Pak. Betul. Silakan duduk. Pak, mohon maaf sebelumnya. Apa? Biasanya kalau duduk langsung ditawarin minum. Bapak-bapak Iya. mau minum apa? Aduh, beda ronde. Kemarin nggak ada, Waduh. sekarang harus ada. Ya nanti dicariin Pak. Bapak. Teh. Teh. Ya, sebentar ya Pak. Gini Pak, jadi Pak RT tadi baca tentang berita kebakaran Pak. Terus? Nah terus itu tuh karyawannya pada nganggur Pak untuk beberapa bulan karena kebakaran tuh perusahaan. Oh, ya terus. Nah, takutnya ini karyawannya itu sudah dimasukin ke daftar BPJS Ketenagakerjaan atau belum? Nah Nah, takutnya kalau belum kan bagaimana kan kesian tuh Pak. Ya, Itu ya, permasalahannya Pak. Jadi kita nanya masalah BPJS Ketenagakerjaan itu gimana sih Pak? Ya, seperti yang waktu kita bahas waktu itu, kan ini wajib, program wajib ya sebenarnya. Tapi kalau pabriknya kebakaran atau misalnya perusahaan kebakaran itu ya itu harus diasuransikan ke tempat lain. BPJS Ketenagakerjaan tidak mengcover urusan kebakaran ataupun ke force major ya kena bencana alam tidak. Kami hanya menjamin ataupun melindungi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kalau pada saat kebakaran, contohnya misalnya ada yang meninggal atau yang celaka dikarenakan proses kebakaran itu, ya kita akan cover. Oh, itu Benar-benar 100% di cover sampai mereka itu ya kalau meninggal kita kasih Santunan lah, model atau- santunan sesuai dengan beberapa kali lipat daripada gaji yang didaftarkannya. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Dan nanti itu langsung kepada ahli warisnya. Oh, Nah, langsung. tapi kalau yang luka-luka misalnya ataupun misalnya kecelakaan kan macam-macam ya. Harus perawat jalan Ah. gitu Pak. Rawat jalan juga bisa. Oh, masuk. Pokoknya sampai dia kembali ke bekerja lagi. Ya. Nah, jadi kita jamin semuanya. tapi itu prosesnya ribet nggak sih Pak? Iya, Ketika Pak, mau mengurus. mendaftar itu. Kalau mendaftar sih nggak susah sama sekali. Yang diperlukan hanya IKTP kalau punya IKTP. Tapi kalau nggak juga bisa pakai IKTP. Tapi kalau IKTP lebih cepat. Untuk preminya mahal nggak sih Pak? Kira-kira kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan Kan ada Pak? 4 produk waktu itu yang saya jelaskan, ada jaminan hari tua yang tadi, jaminan kecelakaan kerja kalau misalnya dia kebakaran tadi kemudian terkena kecelakaan dia akan di cover, jaminan kematian jadi kalau orangnya meninggal akan di cover juga, dan jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun kalau dia udah tua selesai pensiun dia dapat jaminan hari tuanya secara gelondongan, jumlahnya berapa tergantung dia iurannya berapa lama, ya kan? Nanti diambil paket. Jadi baru pensiun udah dapat duit banyak tuh. Nah, jaminan pensiunnya dibayarkan bulanan. Sebetulnya kan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda. Berbeda. Kalau BPJS Kesehatan itu kan ada sebagian memang rakyat kita yang dibayarkan oleh pemerintah preminya itu. Asuransi model. Asuransi ya untuk kesehatan. Jadi ini karena namanya sama nih kelihatannya orang bisa mencampur adukan. Itu kelemahan pertama. Tapi kelemahan pertama ini ditunjang oleh saya kira BPJS Ketenagakerjaan ini belum maksimal melakukan sosialisasi. Jadi orang kan tidak, tadi sebetulnya bagus tadi, contoh yang disebutkan Pak Pumpida tadi.
kita ini kalau ada penerimaan PNS Pak, yang diterima itu 15.000 se-Indonesia ini, tapi yang daftar itu bisa sampai jutaan Pak. Nah kan tidak mungkin semua pemerintah bisa menampung tuh, Iya, apalagi PNS kita sekarang jumlahnya kan 4,4 juta. Tetapi sebetulnya apa yang didapatkan oleh PNS itu sebetulnya bisa juga didapatkan oleh yang bekerja di jalur swasta. Jadi bahkan pembayaran preminya pun berbagi. Ada yang harus dibagi oleh perusahaan, dibayarkan. Ada yang dibayar oleh mungkin pengurangan gaji dan lain sebagainya dari yang bersangkutan. Nah, ini yang mesti harus disosialisasikan. Bahkan tadi orang nggak menyangka, waduh saya ini kan tukang ojek, gojek nih gitu. Waduh nggak mungkin saya dapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Tetap saja negara harus berjuang bagaimana supaya mereka dapat jaminan tadi, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian itu harus tetap bisa didapatkan. Kalau enggak kan ada ketidakseimbangan nih, masa lebih enak orang PNS daripada yang tidak PNS. Ya, Nah, justru BPJS Ketenagakerjaan ini dibentuk supaya kita ini semua rakyat Indonesia yang Merata mau ya, Pak, ya. itu bisa merasakan. Hari tuanya juga semua menjadi Ada nyaman jaminannya. seperti itu. Nah lebih nyaman lagi kalau diminum dulu nih. Iya. biarin. Kita Ini kepanjangan luar Pak. biasa Bu, ini teh tapi rasa wedang ronde loh. Iya, kita rasa jahe ya Pak. Tadi. Pak, ini saya ada kuliah lagi. Oh. Menyambut tadi mampir sebentar mau minum sama ngobrol Pak RT tadi Oh Pak. jadi kesini numpang minum aja. Minum aja Bu. Tapi nanti kalau udah lulus, udah bisa bekerja, harus ikut apa? BPJS Ketenagakerjaan. Ya Pak, saya udah, pamit kuliah Pak ya. yang bener ya. Iya, kamu Ibu. nih. Kamu ingat, ambil S1, jangan ambil hikmahnya aja. Pak RT. Iya. Ayo, ya, hati-hati. Dia jelasin terus Bapak, semangat. Terus Pak, jadi kalau menurut Bapak nih gimana sosialisasi biar masyarakat luas tahu caranya seperti apa nih Pak Ya, kira-kira pertama nih Pak? sebetulnya kan ada beberapa segmen masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Itu mulai dari segmen resmi ya, katakanlah yang formal, pemerintah formal, mulai dari Pemda, kemudian Pemda itu kan ada nanti strukturnya camat, ada kepala desa dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau BPJS Ketenagakerjaannya kooperatif dengan mereka itu, saya kira pemerintah daerah pun merasa terbantu. Karena siapa sih misalnya pemerintah daerah yang tidak ingin mensejahterakan rakyatnya? Ya kan, jangan sampai tiba-tiba misalnya ada seseorang dia di PHK, lalu pusing Pak. Jadi cari pekerjaan belum bisa, anak istri harus kasih makan, anak yang sekolah dan lain sebagainya. Tapi dengan ada yang tadi tentu bisa diambil JHT-nya atau misalnya mungkin dia bisa mengklaim dulu nih. Nanti ketika dia dapat pekerjaan lagi baru masuk lagi untuk membuat jaminan hari tua. Tapi gampang ya masuk lagi gitu. Sebetulnya gampang. Justru menurut saya BPJS Ketenagakerjaan ini ada manfaatnya mungkin yang lebih dari tadi yang disampaikan dengan PNS. Kalau PNS Pak, kalau udah pensiun, nanti kan dia dikasih lagi uang pensiunnya. Tetapi kan bulanannya itu jauh turun daripada yang gaji dia ketika masa aktif. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan tadi ada JHT-nya kan. Yang kedua itu bisa melalui perusahaan-perusahaan besar itu tadi memang masih banyak yang belum terdaftar. Contoh misalnya di Sumatera Utara itu yang sebetulnya perkiraan kita orang yang sektor yang bekerja itu hampir 3 juta. Tetapi sampai hari ini itu kan tidak lebih dari sekitar 25-30% yang sudah terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Itu Tapi yang saya sisanya sebut itu belum sektor banyak formal juga loh ya, ya, Pak? belum yang sektor informalnya. Berarti sebetulnya ini kalau kita gagas dengan sebuah kekuatan besar, ini BPJS Ketenagakerjaan ini bisa sebagai solusi ketimpangan sosial yang ada. Ini salah satu contoh. Nah kemudian nanti bisa melalui tadi perguruan tinggi. Nah anak-anak mahasiswa itu kita sampaikan, oh kalau BPJS Ketenagakerjaan itu bagus. Ya kan, kemudian kepada segmen-segmen organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ini yang menurut saya belum kelihatan. Jangan orang pikir begitu dia daftar BPJS Kesehatan dia dapat BPJS Ketenagakerjaan. Padahal Itu beda hal yang manfaatnya juga beda. ya. Nah terus gini Pak, nih masalah BPJS Ketenagakerjaan Pak ya. Terus seandainya perusahaan itu tidak mendaftarkan karyawannya, itu sanksinya apa Pak? Ya, kan kalau sanksi itu nggak mesti langsung tidak daftar terus langsung dihukum. Kan harus ada toleransinya. Mungkin beberapa kali kita kasih peringatan dulu. Nanti kalau misalnya tidak terus-terusan tidak kooperatif, Kooperatif, ya. Itu pasti nanti kena sanksinya ini administratif. Bisa dicabut segala izin-izin usahanya. Oh bisa sampai dicabut izin usaha. Kalau sudah mendaftar, pada suatu saat dia tidak membayar dikarenakan berbagai macam hal, bukan karena masalah dia usahanya gagal gitu ya, itu bisa dikenakan sanksi pidana bahkan 8 tahun tahanan. 8 tahun ya? Jadi 8 sanksinya tahun berat tahanan. untuk dan perusahaan atau ya. denda 1 miliar rupiah. Bener nggak 1 miliar? Ya, ya, ya. Ada satu kasus yang seperti saya temukan kemarin waktu kita kunjungan ke daerah. Itu
itu ada satu perusahaan, sebetulnya perusahaan plat merah nih Pak. Ya. Itu dia tetap memotong gaji karyawannya, dipotong semua setiap bulan, tapi Tapi tidak tidak dibayarkan ke dibayarkan. Ketenaga Kerjaan. Lah uangnya Nah, Itu dianggap penipuan, dia disimpan Itu pidana yang kita berat. tahu, itu Itu pidana. pidana berat. Karena ada unsur penipuan di situ dan sengaja Ya, sengaja ya. melakukan dan tidak dibayarkan. Berarti merugikan dua karyawan, kali dua pidana, kali. satu dari sisi undang-undang BPJS, satu lagi dari Iya. penipuannya. Jadi dalam kasus Kena seperti ini dua-duanya. itu nasabahnya atau katakanlah masyarakat itu sebetulnya tidak dirugikan karena di dalam peraturan itu jika misalnya tadi tidak dibayarkan, kemudian ada kecelakaan, yang membayar itu perusahaan dulu. Jika kewajiban perusahaan sudah dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, baru direimburse nanti BPJS Ketenagakerjaan membayarkan kembali. Ke perusahaan itu. Perusahaan yang nanggung dulu kan mestinya, Iya. mestinya kalau normal, kalau dia bayar terus, itu rutin dibayar. Langsung. Begitu ada kecelakaan, bayarnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kesehatan. Tapi kalau dia tadi Sakit selama karena- 5 bulan, Iya. 6 bulan nggak dibayarkan, Heeh. kemudian ada kecelakaan atau meninggal gitu, itu BPJS Ketenagakerjaan nggak mau bayar karena memang nggak Iya. nggak Karena diklaim. nggak Yang dibayar, bayar Karena siapa? nonaktif namanya. Yang bayar itu berarti perusahaannya. Kan rugi juga perusahaan. Begitu perusahaannya nanti melunasi kewajiban dia kepada BPJS Ketenagakerjaan, baru BPJS Ketenagakerjaan mengganti. Oh, bisa Pak ya? Bisa. Begitu. Begitu memang Begitu model. skenario-nya. Ya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah nih ya, banyak sekarang Pemda-Pemda sudah mendorong pekerja-pekerja honorernya untuk bergabung dengan kita. Jadi menjaminkan dalam konteks JKK JKM saja baru ya. Jadi sekarang ini ada beberapa Pemda provinsi yang sudah mendaftarkan itu dan yang paling besar ini sekarang adalah Sulawesi Selatan. 7.200 honorernya sudah didaftarkan di kami dan mendapatkan rekor muri. Nah, jadi saya Terbanyak berharap, soalnya. saya berharap, Jakarta juga ya. nah semua Jakarta daerah-daerah harusnya lebih. lain. Harusnya, gitu. Pak, ya? Ayo, Iya. putuskan itu pecahkan rekor muri itu. Ayo Iya. gabung bersama kita. Ayo Gitu. Pak. Nah, biar Kalau tambah itu Bapak seru. kita Pak gabung. RT sudah daftarin belum? Pekerja honorernya di Oh, lingkungan saya RT. sudah daftar Pak. Cuma belum masuk Pak. Baru saya Jadi daftar. sudah dulu, daftar Pak. ya, belum dimasukin Iya, gitu. Belum masuk. Nanti saya kumpulin bahasa masing-masing. Besok harus didaftarkan dong. Iya, Ya, Pak dicoba dulu Pak. Langsung Ini, daftar. Pak. Minum dulu, Ah, Pak. Minum dulu Siap, Pak. siap lagi. Ini kuenya enak nih Pak nih. Nah Pak, kan tadi kita ngebahas tentang pekerjaan yang di Dalam dalam negeri. negeri. Dalam Nah, negeri. Pak, kalau yang kerja di luar negeri, apa bisa daftar BPJS? Ya, jadi kalau saya mengatakan bahwa sebetulnya pekerja luar negeri itu tidak ada bedanya dengan pekerja dalam negeri. Karena di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, selama ini mungkin Pak Pembida juga sudah tahu, selama ini memang sudah ada asuransi yang menangani mereka. Jadi konsorsium asuransi, tapi yang belum ditangani secara profesional oleh negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka yang pergi ke sana itu nanti klaimnya itu bukan ke BPJS Ketenagakerjaan, tetapi ke perusahaan-perusahaan asuransi swasta yang memang dari awal sudah bekerja sama. Ada satu kasus nih Pak Pembida yang mungkin sangat aktual, mau disampaikan. Kemarin kan ada kasus crane ya di Masjidil Haram itu Oh ya, iya, di yang Mekah. jatuh kecelakaan itu Jadi ya Pak. sebetulnya mungkin masyarakat tidak tahu, di sana itu ada 2.400 lebih pekerja Indonesia yang bekerja di situ. Jadi begitu ada kasus keren itu, pemerintah Saudi memutus kontrak kerjasama dengan grup Bin Laden namanya, grup yang memang mempekerjakan tenaga kerja kita itu. Nah tentu yang membayarkan itu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Nah andai kata misalnya itu sudah didaftarkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan, itu tentu itu nanti yang bertanggung jawab kepada penanganan TKI kita yang ada itu adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah pertanyaan kemudian adalah, mungkin nggak mereka itu mendaftar menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Sangat mungkin dan memang sangat diharapkan untuk mereka. Nah ini kan sebetulnya ini tinggal kebijakan pemerintah. Coba ini kan BPJS Ketenagakerjaan lembaga negara. Kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja, ada BNP 2 TKI pada sisi yang lainnya. Dan mestinya ini kan bersinergi, duduk bersama, memikirkan bagaimana caranya. Kemudian ditanya bagaimana cara membayarnya. Sebetulnya bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Nanti kan begitu mereka terdaftar, kalau TKI kita itu berangkatnya secara formal, maka kan negara punya data semua mereka itu. Begitu pada saat pendataan itu, nanti kan mana kewajiban agen, mana kewajiban dari TKI-nya untuk membayar premi-premi yang diwajibkan kepada TKI kita itu, di sana dirumuskan. Misalnya bisa dibayar sekaligus oleh agennya dulu, atau mereka nanti setiap bulan bisa mengirimkan, mengangsur untuk
membayar BPJS ketenagakerjaannya. Jadi ini sebetulnya saya kira sangat penting lah. Dan saya dengar juga kabarnya Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan pekerja PPILN, Indonesia ya. luar negeri ini akan direvisi. Jadi sehingga kami dari BPJS Ketenagakerjaan berharap bahwa di dalam undang-undang itu jelas-jelas menyebutkan bahwa perlindungan jaminan sosialnya bagi pekerja di luar negeri itu adalah kami gitu. Karena supaya lebih kuat gitu ya, supaya ada payung hukum yang lebih kuat. Dan secara logika pun kalau secara teknis, kalau perusahaan swasta mau buka perwakilan di luar negeri itu berat sekali. Berat sekali karena aturan-aturan di luar negeri kan beda-beda. Satu. Yang kedua, dia mau masuk bekerja sama dengan KBRI juga tidak bisa. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa bekerja sama dengan kedutaan besar di luar negeri ataupun konsulatnya gitu dalam hal ini. Nah, kalau daftar bisa di Indonesia tadi, tapi kalau melakukan klaim, kan klaimnya harus di sana kan? Nah klaimnya Agak sulit nanti. kalau harus klaim ke Indonesia ya, perlu waktu Kalau ya, Pak, ya. KBRI itu di dalamnya ada BPJS, Ada mungkin akan ruangan lebih mudah sendiri gitu ya, bagi Pak. penduduk kita di luar negeri untuk melakukan klaim. Itu saja sebenarnya kira-kira gambarannya. Ini tadi kan memohon atau meminta supaya BPJS Ketenagakerjaan diatur secara khusus dalam undang-undang itu. Memang kita sekarang sudah pada tahap finalisasi sebetulnya ya. Tetapi yang paling penting menurut saya di luar itu kita menginginkan BPJS Ketenagakerjaan itu menunjukkan performa primanya dulu. Sebagai pelayan rakyat dia harus menunjukkan kalau memang betul-betul rakyat itu butuh. Jangan sampai asuransi swasta itu ternyata lebih deliver, lebih meyakinkan dibandingkan yang misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Kan sekarang kalau mau jujur kan Pak Pumpida kan pengawas. Tentu beliau ini tahu mana yang kekurangan-kekurangan yang terjadi di situ. Nah, kita menginginkan sekarang ini, bahkan DPR menuntut bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini menunjukkan dulu kinerjanya yang bagus, meyakinkan, dan ketika kita mengundangkan tidak ada satu orang pun yang keberatan. Begitu. Udah yakin kan orang Itu pasti. kita pastikan saja. Jadi alhamdulillah bulan lalu ini kita mendapatkan award dari Asian Social Security Association. Jadi asosiasi untuk jaminan sosial di Asia. Untuk urusan pelayanan, Pak. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan karena memang dalam konteks pelayanan kami ini buka sampai kadang-kadang hari Minggu buka untuk melayani masyarakat yang klaim. Karena kan memang kapasitas kita sehari itu mungkin tergantung daripada cabang kita. Itu rata-rata antara 150 sampai 300 orang. Nah, kalau kan kemarin kan banyak sekali yang di PHK. Dan kami benar-benar berperan menjadi bantalan sosialnya negara Republik Indonesia ini gitu. Jadi kita benar-benar buka sampai hari Minggu pun kita buka agar mereka mudah melakukan klaim. Di seluruh Indonesia kita lakukan seperti itu. Dan ini mendapatkan apresiasi Betul, ya. daripada Dan ASA. mudah-mudahan juga namanya, ya. kinerja dari Ini lembaga BPJS independen ya yang memberikan Ketenagakerjaan bukan juga lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi SDM-nya biar lebih buka cabangnya lebih banyak, Iya, lebih memang mudah dijangkau oleh masyarakat betul. seperti itu ya, betul, Pak. ini agenda kami berikutnya kita akan memperbanyak cabang tentunya betul, Pak betul. Saleh. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membuat aplikasi-aplikasi Online mungkin, online Pak. yang akan lebih mudah diakses nanti. Itu Pak penting perlu Pak ya. online Pak ini punya gadget nggak, punya HP online bisa Handphonenya Apa, dari yang saya- sekecil gini sampai segede. Waduh, tulis juga ada, Saya Pak. handphone saya kan layar sentuh Pak. Cuma nggak boleh disentuh karena bukan muhrimnya. Ya, minum dulu Pak. Pak RT. Emang ada gadget yang bukan murim, Pak RT? Pak Pompida mau bertanya nih, misalnya dalam Jangan susah-susah. Oh enggak Pak, bukan perkalian Pak. Iya, nih misalnya dalam proses untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan ada pengaduan nih Pak, mungkin ada ingin masalah ya? ada masalah. Masalah, Itu kira-kira pelayanannya seperti apa nih Pak? Pengaduannya ke sektor sebelah mana nih Pak? Sebetulnya di setiap counter di cabang kami ada customer service-nya ya seperti biasa. Jadi kalau ada nasabah-nasabah atau peserta yang memang punya masalah bisa langsung berkomunikasi dengan mereka. Kalaupun tidak, silahkan buka website. Kalau kan website kan situs ya, situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di itu situ bisa ada semua. semuanya. Lengkap tuh ya, Bisa langsung bisa komplain. Di situ ada email, ada yang ke sosmed juga. Jadi kita membuka diri sebenarnya. Bahkan ada aplikasi sekarang ya yang menggunakan gadget itu kita tinggal namanya Ayo. Ayo BPJS-TK. Nah, di situ tinggal diinstal. Tinggal kalau kita sudah terdaftar tinggal masukin nomor KPJ kita. Jadi banyak sekali sebenarnya akses untuk mencari informasi. Jadi mudah Sebenarnya sebenarnya mudah. ya Pak. Hanya memang persoalan mendasar itu tadi. Banyak persoalan yang muncul di BPJS Kesehatan sehingga orang selalu ketutup gitu. Masalah kita ini ketutup gitu. Itu aja. Soal pengaduan tadi Pak RT.
itu tadi. Jika misalnya masalahnya yang kecil-kecil pelayanan nasabah yang memang bisa ditangani oleh pihak BPJS secara langsung, itu mungkin bisa ditangani. Kalau nggak bisa ke counter customer service, bisa langsung ke Dewan Pengawas. Nah, Ya, BPJS ini bisa kan ke kami sebetulnya bagus ya, karena dia ada Dewan Direksi, ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu dia mengawasi bukan hanya kerja direksinya, tetapi operasional secara keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan. Jika di sini buntu atau misalnya katakan tidak ada penyelesaian yang baik, itu disampaikan ke DPR. Karena DPR itu di samping dia bertugas memberikan regulasi, membuat regulasinya, aturan mainnya, tapi DPR juga berfungsi untuk mengawasi. Siapa yang diawasi? Yang diawasi mulai dari Dewan Pengawasnya sampai kepada direksi sampai ke bawah sana. Itu yang kita awasi. Mengapa? Karena kan DPR itu kan perwakilan rakyat. Nah, rakyat yang ikut mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu tentu harus kita ikut menjaminkan supaya mereka dapat pelayanan yang bagus. Jadi itu bisa Keteraan itu ya, kejaminan itu ya Pak ya. Iya. Jadi DPR terbuka untuk memenuhi aspirasi Banyak rakyat. sekarang ini kan seperti sebetulnya hampir banyak pekerja yang datang ke kita, bahkan SMS itu, WhatsApp, bahkan secara formal datang rame-rame ke DPR kita terima dan itu selalu dilakukan oleh kita di DPR. Itu terbuka saja. Terus harapan Bapak gimana nih? Harapan Bapak nih Mas? Untuk Saya pertama untuk BPJS ya, BPJS kenal. harapan saya pertama itu tolong sosialisasinya ditingkatkan. Sosialisasi. Satu. Yang mungkin kedua, harus bikin iklan-iklan di media cetak, media elektronik. sebenarnya tidak seperti mesti itu, kan ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat berdampak sosial yang cepat orang tahu. Kalau kadang-kadang iklan ini baca di koran seperti tadi, itu Pak RT nggak tahu, dia nggak paham, ingin mendalami. Nah, tapi kalau misalnya ada pertemuan organisasi masyarakat, lalu BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan secara tuntas, orang kan bisa bertanya. Iya. Kalau hanya membaca itu kan hanya one way, jadi, ya kan. Tapi kalau kita ini dialog itu bisa antara kita dengan masyarakat. Kemudian kedua, kita minta pada harapan kita pada BPJS Ketenagakerjaan itu mohonlah pelayanannya itu ditingkatkan, dibuat masyarakat tuh yakin supaya masyarakat tuh tidak usah dicari. Tapi dia yang mencari BPJS Ketenagakerjaan harus dirubah. Jadi jangan seolah-olah kita yang butuh mereka masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, tapi sebetulnya kan logikanya masyarakat yang butuh. Nah, kemudian yang ketiga tadi transparansi. Mohon transparansi, misalnya berapa uang yang sekarang ada di sana disampaikan ke publik. Ini kan bukan punya direksi, bukan punya Dewan Pengawas, tetapi ini punya masyarakat dan uang yang ada di sana uang masyarakat. Dan masyarakat boleh untuk mengetahui seperti apa perkembangannya. Dan kepada masyarakat harapan kita, ya tidak perlu takut untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa? Karena ini dijamin oleh negara. Jadi ini langsung otoritas jasa keuangan ikut terlibat dalam pengawasan sirkulasi uang yang ada di sana. Jadi mereka akan tahu kira-kira rugi atau enggak segala macam, pasti OJK akan ikut campur. Kemudian yang berikutnya kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftar, kita harapkan mereka Segera. ini ikutlah memasukkan supaya tenaga kerjanya itu terjamin atau merasa Ada jaminan. ada jaminan, ada perhatian dan jaminan dari Iya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka itu. Wah, kalau anggota dewan semua seperti ini kita semangat kan. Bang? Iya, kalau gitu sekarang Kita harus support toh. Tapi kalau salah, kita kejar. Siap, pokoknya siap. Oh Siap gitu, melakukan sekarang yang tinggal benar. tugasnya Pak RT memberikan sosialisasi Pak, biar semua di RT kita daftar BPJS Ketenagakerjaan, ya toh? Ya Pak, silakan deh Pak. Iya, Minum, iya, Pak. iya. Iya Pak. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras Parlemen. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras